kita bertemu di hari ini untuk belajar bersama-sama dengan Bu Yuli. Di sini nanti kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Namun sebelum itu, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semuanya dalam kondisi sehat? Ya, harapan Bu Yuli semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa belajar bersama dengan baik dan lancar tentunya. Anak-anak, pada kesempatan hari ini nanti kita akan belajar tentang bilangan berpangkat sebagaimana tadi yang Bu Yuni bilang. Namun sebelum itu, sini Bu Yuni punya gambar seorang ahli matematika. Dia bernama John Napier yang berasal dari warga negara Skotlandia. Beliau lahir pada tahun 1550 dan meninggal di tahun 1617. Dia dikenal dengan ilmu matematika dan ilmu fisikanya, dan saya berharap ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian semua supaya ada keinginan untuk bisa menjadi orang yang terkenal dengan ilmu atau kepandaian yang dimilikinya. Selanjutnya, ini nanti akan kita bahas mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti setelah mempelajari tentang bilangan berpangkat, diharapkan kalian bisa menentukan sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Yang dimaksudkan di sini adalah bilangan yang pangkat bilangan bulat. Yang kedua, nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat bulat itu sendiri. Selanjutnya, Nana, kalian perhatikan tayangan yang ada di monitor. Di situ adalah gambar apa, Nana? Ya, itu adalah gambar dari virus corona yang sekarang sedang mewabah dunia. Ya, untuk virus corona ini ukurannya sangatlah kecil. Berdasarkan hasil penelitian, ukurannya berkisar antara 10 hingga 300 milimikron. Sementara untuk 1 mikro sendiri itu setara dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter atau 1/1 juta meter. Sehingga kalau misalkan diminta untuk menuliskan ukuran virus ini yang berada di sekitar 10 hingga 300 milimikron, tentunya kita akan menemukan kendala. Nah, dengan mempelajari bilangan berpangkat ini, diharapkan kalian tidak mengalami kendala lagi, karena memang manfaat dari salah satu mempelajari bilangan berpangkat adalah untuk membantu memudahkan kita di dalam menuliskan angka-angka atau bilangan-bilangan yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Selanjutnya, untuk kegiatan kita hari ini nanti, yang pertama, kalian silakan membentuk kelompok. Kemudian nanti akan ada beberapa lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Kemudian setelah itu nanti hasil diskusi kalian presentasikan dan kalian diskusikan. Dan yang terakhir nanti akan ada penilaian. Untuk pengelompokan atau pembentukan kelompok, karena jumlah siswa ada 32, nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa, sehingga nanti akan ada 8 kelompok. Kemudian untuk pembagian kelompoknya nanti berdasarkan nomor absen saja. Saya ambil contoh, untuk nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 4 nanti ada di kelompok 1. Kemudian nomor absen 5 sampai dengan 8 di kelompok 2, demikian seterusnya. Ya, itu untuk pembagian kelompoknya. Selanjutnya, sebelum membahas lebih lanjut tentang bilangan berpangkat, kalian perhatikan tayangan yang ada di layar. Di situ ada 3 buah contoh, kalian perhatikan untuk contoh yang pertama. Contoh yang pertama, di sini adalah bilangan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini dapat dinyatakan menjadi perkalian berulang, yaitu 5 kali 5. Sebanyak, karena 5-nya ini ada 2 kali, maka ada 2 faktor. Selanjutnya, 0,5 pangkat 5 ini dapat dinyatakan menjadi perkalian berulang, yaitu 0,5 kali 0,5 kali 0,5
kali 0,5 kali 0,5. 0,5-nya ini ditulis secara berulang sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana kalau nanti bilangan berpangkatnya adalah A pangkat N? Kalian bisa cermati dari dua contoh yang ada di atas. Kalau pangkatnya 2, bilangan itu kita tuliskan secara berulang sebanyak 2 kali. Kalau pangkatnya 5, bilangan itu kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kalau pangkatnya N, maka bilangan yang ini kebetulan dilambangkan dengan huruf A akan kita kalikan sebanyak N faktor. Ya. Selanjutnya kalian perhatikan di situ ada sebuah gambar, yaitu tempat pensil yang di dalamnya terdapat beberapa buah pensil. Nah, perhatikan pada ilustrasi yang ada di sebelahnya. Kalau panjang sebuah pensil dirumuskan dengan B sama dengan 5A pangkat min 2 dipangkatkan negatif 1 kali 2 pangkat A dibagi A pangkat 3, dengan A merupakan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyatakan jenis pensil, maka jenis pensil manakah yang memiliki ukuran yang terpanjang? Ya. Itu nanti silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Untuk diskusinya bisa kalian lakukan di rumah secara offline, kemudian nanti hasilnya kalian kumpulkan melalui Google Classroom kita. Ya. Untuk hasilnya bisa berupa video, boleh, bisa berupa tayangan seperti ini, atau mungkin hanya berupa sebuah foto, tidak apa-apa. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke perkalian bilangan berpangkat. Kalian perhatikan ada 4 contoh yang ada di layar. Untuk yang pertama, 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Di sini dapat kita nyatakan menjadi 7 kali 7. Ini menunjukkan untuk yang 7 pangkat 2. Sedangkan yang 7 kali 7 kali 7 adalah untuk yang 7 pangkat 3. Nah, bentuk perkalian berulang ini dapat dituliskan menjadi 7 pangkat 5. 5 itu diperoleh dari mana? 5 adalah jumlah angka 7 yang kita tulis secara berulang ini sebanyak 5 kali. Dengan cara yang sama, maka untuk yang contoh kedua, analog dengan contoh yang pertama. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh yang ketiga. Negatif 3 pangkat 3 kali negatif 2 pangkat 3. Ini kalau kita uraikan di dalam penulisannya, negatif 3 sebanyak 3 kali, negatif 2-nya sebanyak 2 kali. Nah, kalian bisa cermati, di sini ternyata hasilnya adalah 6 pangkat 3. Kalian perhatikan, angka 6 ini kalian peroleh dari mana? Atau diperoleh dari mana? Perhatikan. Di sini ada angka negatif 3, ini juga ada angka negatif 2. Nah, negatif 3 kalau kita kalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah 6. Sementara angka 3 ini tetap negatif. Nah, maka hasilnya menjadi 6 pangkat 3. Demikian juga untuk yang contoh keempat. Berdasarkan uraian yang ada di atas tadi, maka kalian bisa perhatikan di sini, kalau ada bilangan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, jadi A ini dikalikan sebanyak N faktor, kemudian yang ini juga A dikalikan sebanyak N faktor. Ternyata nanti kalau kita gabungkan, maka akan didapatkan jumlah A ini sebanyak M plus N faktor. Oleh karena itu, maka apabila A pangkat M kita kalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Oke, kita lanjut. Untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari beberapa contoh tadi, yang pertama, kalian bisa perhatikan di situ. Kalau A pangkat M kali A pangkat N, jadi ini sama-sama A yang dikalikan, hanya pangkatnya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan A-nya ini tetap, tetapi pangkatnya kita jumlahkan. Yang kedua,
kalau ini A pangkat M kali B pangkat M, ini ada A dan B berbeda bilangannya tapi pangkatnya sama. Maka untuk menghasilkannya kita cukup kalikan saja A dengan B, hasilnya berapa, kemudian pangkatkan dengan M. Selanjutnya yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya adalah di sini A-nya tetap, kemudian M dan N pangkatnya adalah berbeda. Nah, untuk hasilnya nanti kita cukup A-nya tulis kembali, hanya pangkatnya dikurangkan. Bedanya dengan yang nomor 1, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Selanjutnya untuk yang keempat, A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini dapat kita tuliskan menjadi A per B, kita jadikan 1, kemudian pangkat M. Yang kelima, bilangan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kalikan N. Jadi pangkat ini dikalikan dengan pangkat berikutnya. Selanjutnya, untuk sifat-sifat yang berikutnya adalah yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jadi, sebuah bilangan dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya adalah 1 untuk A anggota bilangan rasional dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, A pangkat negatif M, ini pangkatnya negatif, itu sama dengan 1 per A pangkat M. Kalian perhatikan, kalau pangkatnya negatif, bisa kita ubah menjadi pangkat positif, hanya saja ini menjadi 1 per, gitu ya. Oke, yang ketiga, A per B dipangkatkan M itu dapat kita nyatakan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M dengan catatan A, B ini anggota bilangan real, B-nya tidak sama dengan 0, serta M adalah bilangan positif. Anak-anak, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini tadi, selanjutnya ada beberapa soal bisa kalian kerjakan untuk berlatih, untuk memastikan apakah apa yang kalian pelajari tadi bisa kalian mengerti dengan baik atau belum. Untuk berikutnya, rangkuman dari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa perhatikan yang ada di tayangan itu, tidak perlu ini bacakan lagi. Ya, tadi sudah kita ulas di depan. Untuk selanjutnya nanti terkait dengan kuis, ini ada 2 soal. Nanti bisa kalian kerjakan untuk dikumpulkan di Google Class Matematika kita. Ya. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bilangan dalam bentuk akar. Ya. Saya akhiri, selamat siang dan selamat bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih.